warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lestari dari Konsentrasi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Salwaleo, Angkatan 2018. Judul jurnal saya yaitu Identifikasi dan Intensitas Ektoparasit pada kepiting bakau stadia kepiting muda di Pertambakan Kepiting Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pendahuluan, kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang hidup di perairan pantai, khususnya di hutan bakau mangrove. Sumber daya hutan bakau yang membentang luas di seluruh kawasan pantai Nusantara, maka tidak heran jika Indonesia dikenal sebagai pengekspor kepiting dengan sekali panen mencapai 200 kg yang membutuhkan waktu 1-2 bulan dibandingkan dengan negara-negara produsen kepiting lainnya. Pemicu terjadinya serangan ektoparasit antara lain adanya stres, kualitas air yang buruk, padat tebar, serta ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan kuantitas produksi dalam satu areal budidaya. Ektoparasit yang biasanya menyerang sila serata antara lain berasal dari kelompok protozoa, terdiri dari genus Zooxanthellae, Epistylis, Vorticella, dan Carcium, serta kelompok Arthropoda, terdiri dari genus Octolathmis. Perkembangan koloni ektoparasit akan lebih cepat dibandingkan endoparasit seiring dengan kualitas air yang sangat buruk. Metodologi pengambilan sampel secara serata menggunakan metode pengambilan sampel secara acak yang dilakukan pada hari ke-10 setelah tebar sila serata muda. Sampel sila serata muda yang diambil sebanyak 10% dari jumlah populasi yang sudah dianggap mewakili dari seluruh populasi sila serata muda di petak tambak, yaitu 150 ekor. Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain tempat penampungan, baku warnaan, botol vial, botol film, cestioset, mikroskop, petri dish, preparat, kaca penutup, pipet volumetrik, pipet bakteriur dalam keadaan sudah melewati proses sterilisasi alat, mulut, pH universal indikator, salino refraktometer, termometer, sampel sila serata muda yang hidup, IMSA, acetosermin, metanol, aquades, dan tisu. Berdasarkan hasil identifikasi, jenis ektoparasit yang ditemukan yaitu 4 spesies dari filum protozoa antara lain Zooxanthellae sp, Epistylis sp, Vorticella sp, dan Carcium sp. Berdasarkan hasil identifikasi dan perhitungan intensitas ektoparasit, ada spesies pada tabel 2 jenis ektoparasit dengan intensitas tertinggi yaitu Octolathmis sp sebesar 31 parasit atau individu sila serata muda. Octolathmis sp hanya ditemukan pada organ insang dikarenakan siklus hidupnya memerlukan kebutuhan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan ektoparasit kelompok protozoa. Octolathmis sp dapat menempel secara kuat dengan mengaitkan kakinya pada lamela sila serata yang dapat mendukung proses berkembang biak dengan cepat. Berdasarkan hasil identifikasi dan penghitungan intensitas ektoparasit, tiap organ pada tabel 3 didapatkan organ sila serata muda yang diserang ektoparasit terbanyak yaitu organ insang 65,259%. Insang merupakan salah satu organ yang sering dialiri darah. Terdapat pembuluh-pembuluh darah dan pelindungnya berupa jaringan epitel, selapis yang tipis sehingga mudah untuk diserang parasit. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air pada tabel 4 termasuk dalam kategori kualitas air yang buruk, terutama bagi kehidupan ektoparasit, dan kualitas air yang baik bagi kehidupan sila serata. Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan kematian larva sila serata. Kualitas air yang baik terutama bagi kehidupan sila serata, yaitu berdasarkan hasil identifikasi dan perhitungan intensitas ektoparasit pada organ karapaks, kaki jalan, kaki renang, dan insang sila serata muda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 spesies ektoparasit yang menyerang sila serata muda. Terdapat 4 spesies protozoa yaitu Zooxanthellae sp, Epistylis sp, Vorticella sp, dan Carcium sp, serta 1 spesies arthropoda yaitu Octolathmis sp. Intensitas serangan ektoparasit pada karapaks 12,066%, kaki renang 11,534%, kaki jalan 11,139%, dan insang 65,259%. Intensitas total serangan Zooxanthellae sp, Epistylis sp, Vorticella sp, Carcium sp, dan Octolathmis sp sebesar 72,659%.
Itulah pemaparan dari jurnal saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.